Selamat pagi semuanya. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan juga sebentar nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mau hampiri tata kasih karunia-Nya, kita mau bersyukur kepada Dia. Sebab Dia Bapa yang baik, yang selalu menunjukkan kasih setia-Nya kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia-Nya selalu baru setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali diberikan kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan setiap kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib, yang tidak pernah terlambat buat kami semua Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Kami mau bawa segenap ucapan syukur kami, korban syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu melalui pujian dan penyembahan kami bagi Allah kami yang hidup, yang duduk di atas tata. Segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami seperti di surga. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
tanganmu, sembah Dia, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Kau Bapa. setia, Kau mulia. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, sembah Dia. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa, Kau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia dengan segenap hati. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, dengan apa kan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selama-lamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kau selalu tunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Gembala yang baik. Kau selalu menyediakan yang kami perlukan. Haleluya. Bersyukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Mari nikmati kasih-Nya pagi hari ini, kehadiran-Nya. Haleluya. Mari pandang kepada salib Yesus. Ingat akan segala pengorbanan-Nya buat saudara dan saya. Dia yang tidak pernah mengingat akan dosa dan kesalahan kita. Pengampunannya selalu ada buat saudara dan saya. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia selalu memperhatikan saudara dan saya dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Amin Tuhan. Di tangan-Mu masa depanku. Kau Gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan.
Aba ya Bapakku. Mari kita katakan pujian ini. Engkau Bapa yang Maha Tahu, sungguh Tuhan, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Mari angkat tangan-Mu, katakan kasih setia-Mu Tuhan. Ya dahsyat kasih setia-Mu, sungguh Bapa, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba ya Bapa, tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba ya Bapakku, ya Aba ya Bapakku, ya Aba ya Bapakku. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depan kami Tuhan. Engkau yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami, dan yang tidak pernah mengingat akan segala pelanggaran-pelanggaran kami. Tangan kasih-Mu selalu terbuka bagi kami dan menopang kami Tuhan. Pengampunan-Mu selalu ada bagi kami pada saat kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan mengakui segala dosa kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami perlu firman-Mu untuk menopang kami, untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya buat Roh Kudus bekerja, memenuhi dan menaburi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang sanggup menopang kami, yang sanggup menguatkan kami, yang sanggup membawa kami ke jalan yang benar Tuhan. Firman-Mu segala-galanya bagi kami. Firman-Mu Engkau sendiri Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kami semua
pengurapan yang baru menaungi kami pada saat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Hati yang baru Tuhan beri bagi kami sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami mau memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Shalom. Ya, Tuhan begitu baik sama kita semua. Kita masih, Tuhan kasih nafas, ya, kasih kesehatan, keluarga semua dipelihara Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saudara, kita akan lanjut kepada poin bahwa kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus, saudara dan saya akan dihadapi suatu pilihan. Ya, hidup kita tidak pernah lepas dari pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan kita itu akan menentukan masa depan kita, akan menentukan kita di bumi maupun nanti di dalam kekekalan. Ya, dan keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita itu akan menentukan kita akan jadi apa. Ya saudara, kita akan menjadi apa. Dan kalau kita ingin bertumbuh menjadi dewasa seperti Yesus, berarti kita harus memilih pilihan-pilihan seperti yang Yesus mau. Ya, bukan yang kita mau, kita memilih apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau. Pilihan-pilihan itulah yang kita mau ambil, saudara. Nah, kita akan melihat belajar bagaimana hari ini kita lihat Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia yang pertama di dalam Kejadian 2 ayat yang 16 sampai yang ke-17, saudara. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Ya, bisa ditayangkan dan kita bisa baca, sudah bisa baca, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah saudara, kalau kita lihat gambar, ini gambar kartun ya saudara. Nah ya contohnya saya susah mencari gambarnya. Jadi waktu di taman itu manusia ditaruh di Taman Eden, ya, lalu Tuhan bicara sama mereka, kepada manusia itu. Dan Tuhan sampaikan bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon pengetahuan dan baik dan jahat, tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Saudara, jadi Tuhan menciptakan manusia tidak seperti robot. Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan hak bebas untuk memilih dan memutuskan. Ya, untuk memilih dan memutuskan, untuk taat kepada Tuhan atau tidak, gitulah. Untuk hidup dekat sama Tuhan atau tidak, ya kan? Untuk dengar-dengaran sama Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan tidak memaksa manusia pada waktu itu dan sampai sekarang Tuhan tidak bisa memaksa manusia. Manusia yang menentukan pilihannya. Nah, kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, saudara pasti akan memutuskan untuk apa? Memilih mengasihi Allah. Dan mendengarkan apa kata Allah. Dan mentaati Allah. Kalau saudara sebagai seorang anak, nah Pak Ari punya anak, Yani sama Yosef ya, apa? Yosafat ya. Nah, kalau mereka adalah anak dari Pak Ari dan Ibu Ari, ya, mereka pasti akan berusaha bagaimana mereka untuk memilih mengasihi papa dan mamanya, saudara. Karena mereka sebagai anak Pak Ari dan Ibu Ari. Gak mungkin mereka lebih utama mengasihi saya, lebih mendengarkan saya dibanding papa dan mamanya. Nah jadi posisi saudara juga akhirnya menentukan saudara juga. Saudara akan memilih kepada siapa saudara. Tapi kenyataan dalam kehidupan ini banyak sekali orang salah memilih saudara. Ya ada satu contoh ilustrasi yang saya tapi lupa lengkapnya saudara. Ya, seorang ibu menegur anaknya.
memarahi anaknya. Anaknya tuh tidak mau dengar kata ibunya. Dia kabur, saudara. Udah kabur, tiba-tiba dia gak mau pulang. Dan tiba-tiba dia ketemu dengan tukang bakmi. Dia dikasih makan bakmi, saudara. Wah, dia melihat, Bapak, engkau bakmi ini baik banget ya. Saya lapar dikasih makan bakmi. Wah, dia curhat, cita Bapak. Ini saya baru pertama kali ketemu Bapak ini yang begitu sayang sama saya. Saya dikasih makan bakmi. Baru kasih makan semangkok bakmi, dia bilang Bapak itu sayang sama dia. Tapi dia gak tahu kalau mamanya udah melahirkan dia, membesarkan dia, mengurus dia. Dia lupa, saudara. Banyak kali orang begitu, saudara. Contoh juga suami istri yang hidup dulu susah dan berhasil, ya, sampai menjadi orang yang sukses. Tiba-tiba suaminya digoda dengan wanita lain. Suaminya lupa dengan istri yang betul-betul mendampingi dia waktu susah, saudara. Ada juga mereka yang jatuh. Ada juga yang mereka berkata dalam medsos, kan ada yang dikirim. Dia berkata, oh terima kasih. Dia memuji wanita tersebut, wanita lain tuh memuji dia. Wah kamu kaya gini, kalau saya jadi istri kamu kedua juga gak apa-apa, saudara. Tapi suaminya berkata, suami tetap tahu siapa yang mengasihi dia, saudara. Istri yang pertama lah yang mengasihi dia. Dia berkata terima kasih. Ya, kamu baru saya kenal, saya belum tahu kamu. Tapi saya mengenal istri saya yang sesungguhnya yang udah bersama dengan saya sekian lama. Dari susah dan sampai saya bisa berhasil sekarang. Saudara, jadi hidup kita dihadapi dengan banyak pilihan-pilihan, saudara. Kalau saudara dan saya sebagai anak Allah, maka saudara akan memilih untuk mendengarkan Allah. Saudara akan memilih untuk apa? Untuk memperhatikan apa yang menjadi kesukaan Allah dan apa yang Allah tidak sukai, saudara. Ya. Nah, saudara, Tuhan sampaikan firman ini, perintah ini kepada Adam, kepada manusia yang Tuhan ciptakan pertama. Kamu harus memilih, kamu akan memilih. Aku tidak akan memaksa Tuhan, aku tidak akan memaksa manusia itu untuk terus taat kepada Tuhan. Tapi pilihan ada di tangan kamu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-ku. Ya Aba, ya Bapa-ku. Ya Aba, ya Bapa-ku. Haleluya. Berapa saat kita sembah Tuhan, haleluya. Ya lama 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 lama. Ya lama sadere. Ya lama sadere. Ya lama. Ya lama sadere. Ya lama Sunday, haleluya. Mari kita bagi bir bersama-sama, angkat roti kita sembah Dia. Ya lama Sunday, haleluya, haleluya. Ya lama. Ya lama. Ya lama siri
Beberapa saat saudara coba merenungkan Tuhan. Mungkin di dalam roti juga ada ayat. Mungkin itu bisa menguatkan saudara bisa baca ayat di dalam roti yang sudah terima. Sampai kita persiapkan hati kita menerima perjamuan ini. Bapa, ampuni kami. Seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Seharusnya kami mendengar Engkau lebih dari semua yang lain. Dan Engkau juga Bapa yang mengasihi dan mencintai kami. Yang telah beri keselamatan dan pengampunan dosa bagi kami. Amin Tuhan, terima kasih. Seharusnya kami mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Yesus. Biar hari ini lewat teladan Yesus, di mana Yesus pun memilih, Dia memilih untuk taat kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa sampai akhir hidupnya. Dan kami juga akan memilih untuk mengikut Tuhan, memilih untuk mengasihi Tuhan. Amin, benar Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Amin. Memilih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup kami. Biar hidup kami menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus yang tercurah habis-habisan. Dari wajah yang terpukul, kepala yang dimahkotakan duri, punggung yang tercambuk, tangan dan kaki yang dipaku, dan lambung yang ditusuk, ditikam oleh lembing sehingga keluar darah dan air habis-habisan buat kami. Lewat darah-Mu Tuhan, kami dibenarkan, kami ditebus, kami telah dibeli, dan kami jadi milik Allah selamanya. Kami didamaikan, kami dimeteraikan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan ada janji-Mu oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami yang sakit, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada perlindungan di dalam darah-Mu atas segala hal yang buruk, yang jahat di dunia ini. Kami mau berlindung di dalam darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sudah Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat darah Yesus. Bersyukur saudara buat darahnya. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat darah Yesus yang mendamaikan aku, membenarkan aku, memeteraikan aku, melindungi aku, menyembuhkan segala sakitku. Terima kasih buat darah Yesus yang membebaskan aku. Terima kasih buat meterai darah Yesus. Aku menjadi milik Tuhan selamanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita katakan di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kali kami memakan dan meminum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami alami secara pribadi.
Kami alami Tuhan, kami rasakan, kami melihatnya Tuhan, kami mendengarnya, kami mengalami seperti Ayub mengalaminya, kami pun mengalaminya. Bukan dari kata orang kami mengenal Tuhan, bukan dari kata orang kami mengenal kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan, dan yaitu kami mengalami secara pribadi Tuhan. Amin, benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat perjamuan ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami bersatu hati bersepakat berdoa buat Indonesia yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, kami berkati Indonesia. Kami berkati Presiden Joko Widodo dan keluarga. Kami berkati Wakil Presiden, Menteri Kabinet. Kami berkati Tuhan pejabat tinggi negara. Kami berkati Tuhan TNI Polri. Kami berkati Tuhan Gubernur, Wali Kota, Camat, RW, RT-nya, Lurahnya. Kami berkati Tuhan. Tenaga medis, gugus tugas Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat para dokter perawat. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat anggota Dewan, DPR RI, Provinsi, Kota. Kami berdoa buat Tuhan tokoh politik, tokoh agama. Tuhan, kami berdoa buat masyarakat. Tuhan, kami berdoa Tuhan, lindungi, jagai mereka, berikan mereka takut akan Tuhan untuk mereka membawa bangsa ini Tuhan, menggenapi rencana-Mu Tuhan, menggenapi rencana-Mu Tuhan, sehingga wabah COVID-19 tidak akan menyebar semakin luas, tetapi masyarakat dalam perlindungan Tuhan, mengerti arahan, menjaga pola hidup sehat. Ya Tuhan, kami minta perlindungan, kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, untuk ekonomi juga di Indonesia terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Tuhan memberikan pemerintah pusat daerah ya hikmat untuk bisa membuka Tuhan lapangan pekerjaan baru. Investor-investor baru akan masuk. Tuhan, semua bidang akan maju dan berkembang. Bidang industri, properti dan semua bidang diberkati oleh Tuhan. Masyarakat diberkati Tuhan, aman, damai, sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati gereja Tuhan. Berkati semua umat Tuhan, GPK di seluruh Indonesia, dari pengurus pusat daerah, semua pejabat gerejawi, semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan, sinode-sinode yang lain, aras nasional juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan yang hadir pada pagi ini. Apapun mereka hadapi gumuli, Tuhan jamah dan lawat mereka yang hadir di tempat ini maupun secara online. Tuhan hadir bersama mereka, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dimampukan untuk bisa memilih yang terbaik. Amin. Dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga mereka mengalami seluruh janji Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah ini Bapa, berkati semua umat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati semua umat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, diberkati ya sebagai pegawai negeri, diberkati sebagai mahasiswa, diberkati sebagai pelajar, diberkati sebagai PNS, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati rumah tangga-Mu, hubungan suami istri, anak orang tua harmonis baik. Dalam nama Yesus, mantu dan mertua, diberkati kehidupan-Mu, diberkati Engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, karena Engkau memilih yang baik dan benar. Maka seluruh berkat perjanjian Allah digenapi dalam hidup-Mu. Engkau tidak semakin turun, tapi Engkau semakin naik, dan Engkau mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan-Mu. Dan Engkau yang sakit, Engkau mengalami mujizat kesembuhan dan kelepasan dari Tuhan. Engkau yang sedang hamil, diberkati kandungan-Mu, diberkati Stefani, kandungan-Mu diberkati sehat, janinmu sehat, engkau sehat, dijaga, dilindungi engkau, dijauhkan dari yang buruk, yang jahat, diberkati segala kebutuhanmu tercukup, berkati keluarga-keluarga yang merindukan anak, belum punya anak, diberkati keluarga-keluarga, diberkati istri, mereka bisa mengandung dan punya anak, diberkati mereka melahirkan generasi, ya Tuhan ilahi, keturunan generasi yang mulia, Tuhan dimuliakan lewat semuanya. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa berikan bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi engkau, mengurapi engkau, menuntun, mengajar engkau, membawa engkau menang selalu, engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Kristus. Dalam nama Tuhan ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita masuk dalam surga mulia. Haleluya. Setiap kita percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kamu mau menjadi dewasa seperti yang aku katakan, atau kamu memilih jalan kamu sendiri? Jadi kedewasaan itu adalah pilihan saudara.
Apa saudara mau bertumbuh menjadi dewasa seperti Yesus atau tidak? Pilihan. Apakah saudara mau tetap seperti anak-anak? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Ya seperti anak kecil gak dibeli mainan, dia marah, dia ngambek, dia guling-guling, saudara, dia lempar sana, lempar sini. Banyak sekali orang yang kelihatan dewasa secara umur, tetapi perilakunya seperti anak-anak. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Saudara, dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada manusia untuk manusia memilihnya dia mau taat kepada Allah atau tidak. Nah saudara, jadi kita melihat bahwa di sini Allah mau manusia itu punya iman dan ketaatan kepada firman-Nya, perkataannya. Kebenaran Tuhan itu menjadi hal yang mutlak dalam kehidupannya. Saudara, hidup saudara dan saya hidup melalui iman dan ketaatan yang diberikan sebagai prinsip pengatur di dalam hubungan saudara dengan Adam dan Allah, dan saudara dan saya dengan Allah juga. Jadi apa yang kita taruh? Perkataan Tuhan itu kita taruh, ketaatan kita, iman kita kepada Tuhan itu apakah kita taruh sebagai prinsip yang mengatur hubungan kita dengan Allah atau tidak? Ya. Apakah perintah Allah itu ditaruh sama kita, diberikan kepada Adam dan juga diberikan kepada saudara-saudara dan saya sebagai ujian moral. Sebagai ujian, kita akan dihadapkan untuk memilih. Dan jadi pertanyaan kita saudara, bagaimana kita bisa memilih yang terbaik dan benar itu? Bagaimana supaya pilihan saudara dan saya itu enggak salah? Ya, waktu kita memilih, banyak orang salah memilih. Ya, waktu saya melihat, memperhatikan apa yang dibaca dalam kitab Kejadian ini, yang pertama adalah kita harus mengenal yang dengan baik, mengenal yang baik dan benar. Tadi yang saya katakan, mengenal siapa diri kita, mengenal siapa orang tua kita, mengenal siapa Tuhan kita, saudara. Nah, kalau saudara sudah mengenal dan tahu bahwa Tuhan kita adalah yang dia benar, dia baik, orang tua kita itu benar dan baik, ya, kita mengenal secara pribadi. Dengan cara apa? Kita membangun hubungan lewat kita mendengar kedekatan kita melihat, kita merasakannya, kita mengalaminya. Kalau papa mama kita tidak mengasihi kita, membenci kita, memukul kita, menghajar kita, pasti kita nggak mau dekat sama papa mama kita. Pasti kita memilih, saya nggak mau sama papa mama saya. Kenapa? Karena tiap dekat sama dia dihajar, dipukul, ditendang. Peristiwanya apa itu? Kalau papanya pergi, dia baru keluar dari kamar. Kalau papanya datang, dia kabur. Kenapa? Karena dia trauma dengan peristiwa dengan bapaknya. Tapi kalau dia merasakan papanya begitu sayang, mamanya begitu sayang dengan dia, pasti anak itu mau dekat. Dan dia ingin merasakan belayan, merasakan pelukan dan mengalami kasih dari papa dan mamanya. Dan mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh papa dan mamanya, saudara. Demikian saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus mengenal Tuhan secara pribadi. Waktu saudara mengenal Tuhan secara pribadi, saudara mengenal perkataannya, mengenal firman-Nya, mengenal isi hatinya, saudara mengenal rencana-rencananya, maka saudara bisa memilih yang terbaik itu. Saudara mengenal yang baik, saudara mengenal yang benar itu, maka saudara akan memilih hal itu, saudara. Jadi pertama saudara dan saya perlu mengenal dengan baik. Mengenal yang baik, mengenal yang benar. Siapa yang baik, siapa yang benar itu, siapa dia. Jadi itu menentukan pilihan kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai yang 16 berkata demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Pemazmur mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan. Dia menyatakan secara pribadi pengalaman, dia mendapatkan satu pengertian dari Tuhan bahwa manusia itu selain Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar rupa Allah, tapi manusia yang setelah itu dikandung oleh ibu
Tuhan turut bekerja di dalam kandungan itu. Bayi yang ada di dalam kandungan ibu itu Tuhan bekerja. Tuhan merencanakannya bahwa kejadian bayi itu di dalam kandungan ibu, kejadiannya begitu ajaib. Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang membentuk tulang-tulang. Tuhan yang membentuk janin bayi itu yang di dalam perut ibu. Dia menyadari itu saudara, bahwa peristiwa di dalam kehamilan pada waktu janin dalam perut ibu itu suatu peristiwa yang Tuhan kerjakan. Pemazmur memahami bahwa Tuhan begitu luar biasa merencanakan dan tahu semuanya saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 berkata begini. Rasul Yohanes berkata, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini ada kata mengenal. Saudara, dikatakan karena kamu mengenal. Kamu telah mengenal Dia. Kamu telah mengenal Dia. Ada 2 kali dikatakan mengenal Bapa, mengenal Dia. Ada 3 dikatakan. Kamu mengenal Dia, kamu mengenal Bapa, kamu mengenal Dia, saudara. Saudara, kita lagi sedang baca kitab Ayub ini, menyelesaikan kitab Ayub. Kita lihat contoh peristiwa Ayub. Sampai Ayub berkata, aku mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Aku mengenal Tuhan dari pengalamanku pribadi. Sekarang aku baru tahu siapa Tuhan itu. Saudara, hidup kita dihadapkan suatu pilihan bagaimana kita bisa memilih yang baik dan benar. Itu ditentukan dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara dekat. Kalau saudara mengenal yang baik dan benar, maka pilihan saudara akan baik dan benar. Kalau saudara dekat dengan yang baik dan benar, maka pilihan saudara pasti akan baik dan benar. Karena itu yang mempengaruhi saudara. Amin saudara. Itu akan mempengaruhi saudara. Jadi jangan anggap remeh. Sekalipun anak pendeta. Sekalipun anak pelayan Tuhan. Anak majelis dan sebagainya. Itu tidak menjamin anak-anak kita akan memilih yang baik dan benar. Suami istri kita akan memilih baik dan benar. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah, pertama adalah bagaimana dia punya hubungan dia. Hubungan dia dekat dengan siapa? Dia mengenal siapa? Kalau dia mengenal yang baik, yang benar, yaitu Tuhan secara pribadi. Dia melihatnya, dia mendengarnya, dia merasakannya, dia mengalaminya Tuhan itu dalam hidupnya. Firman Tuhan itu dia alami dalam hidupnya. Itu memengaruhi pilihan hidupnya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat yang kedua saudara. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat yang bagian poin ini. Yohanes 3 ayat yang ke-31 katakan begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pada waktu saudara mengenal Tuhan, saudara mengenal pribadinya, saudara mengenal perkataannya, saudara mengenal kebenaran firman-Nya, maka kebenaran Allah itu akan memerdekakan saudara. Sehingga saudara bisa memilih yang baik dan benar. Ya. Dan yang kedua saudara, apa? Bagaimana supaya kita bisa memilih yang baik dan benar? Ya saudara, yang kedua adalah menjauhi dari yang tidak baik dan tidak benar. Saudara dan saya harus mengambil keputusan untuk tidak mendekat kepada yang tidak baik. Saudara harus mengambil keputusan untuk tidak mendekat kepada yang tidak benar. Kenapa? Itu akan mempengaruhi saudara dan saya. Contoh kita ngelihat kisah di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata gini. Janganlah kamu sesat. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus begitu tegas katakan jangan sesat ya kamu ya. Bahwa pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama.
Ya kan saya bacakan. Ini peristiwa yang terjadi, saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Saudara, Tuhan kasih taman yang begitu indah, begitu luas, bagus. Tetapi Hawa dan Adam, dia malah pilih dekat-dekat dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu makan. Tapi dekat aja gak apa-apa lah Tuhan. Saya dekat, survei, lihat-lihat, pemantauan, pemetaan. Ya, mestinya dia udah tahu itu jangan ke sana. Mesti jangan lihat ke sana. Kan banyak pohon yang bagus. Tapi dia sengaja jalan dan dekat-dekat, saudara. Dan pada waktu dia dekat dengan pohon itu, apa yang terjadi? Iblis memakai ular dan berbicara. Yang pertama yang diserang apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Iblis menyerang kebenaran, iblis menyerang perkataan Tuhan. Dengan cara apa? Kalau kamu makan, dia mulai berkata gini, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Betul gak saudara perkataannya? Betul gak? Iblis bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul gak pertanyaan ini? Salah. Padahal Tuhan bilang apa? Semua pohon ini semua boleh kamu makan, tapi yang satu ini jangan kamu makan. Jadi saudara dan saya dan semua orang itu akan dipengaruhi, sekalipun dia sudah mengenal yang baik dan benar, ya, dia sudah mengenal Tuhan, tetapi dia tidak menjaga kehidupannya. Dia tidak menjauh dari yang tidak baik. Dia tidak menjauh dari hal yang tidak benar. Itu bisa mengganggu pilihan kehidupannya, saudara. Adam dan Hawa coba-coba dia dekat dengan pohon dan terjadilah dialog komunikasi. Ingat saudara, kalau saudara mulai dekat dengan dosa, dekat hal yang tidak baik, tidak benar, saudara, dan mulai terjadi komunikasi, dialog, dan saudara tidak akan mungkin bisa menang. Kalau terus sekali mungkin saudara menang, besok saudara coba lagi, saudara. Saudara akan lama-lama akan mengalami jatuh, saudara. Karena tadi pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi Adam dan Hawa berusaha membangun hubungan dengan iblis, saudara. Dekat-dekat dengan pohon baik dan jahat tadi. Maka apa yang disampaikan? Yang dilempar pertanyaan oleh iblis adalah dia menyerang kebenaran dulu. Dia menyerang pikiran Adam dan Hawa supaya dia menjadi bingung dan galau. Mereka bingung, saudara. Diputar balik firman itu. Dan yang selanjutnya apa yang dikatakan? Saudara perhatikan bahwa setan selalu mula-mula bekerja menyerang firman. Siapa yang menghampiri? Setan menghampiri Hawa atau Hawa yang menghampiri setan, saudara? Hawa yang dekat-dekat dengan pohon baik dan jahat. Itu cari apa namanya? Cari pencobaan, saudara. Lalu kita ngelihat iblis mulai masuk. Dan apa yang dilakukan? Ayat yang kedua selanjutnya Kejadian pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu mulai bangun komunikasi kepada ular. Buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan. Hawa mulai ngobrol. Lalu apa? Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Apa yang terjadi di sini? Hawa berkata, jangan kamu makan. Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba. Ada gak di kata Tuhan bilang ataupun raba? Ada gak tadi saya bacakan pertama? Tidak. Tuhan cuma bilang semua pohon ini boleh kamu makan. Tetapi satu pohon ini saja buahnya kamu gak boleh makan. Tuhan tidak bilang jangan kamu raba. Tidak ada. Tapi Hawa mengalami galau. Dia mulai bingung dengan firman yang dibalikkan oleh iblis. Sehingga Hawa menambahkan, jangan kamu makan atau rabah buahnya. Nah ini peluang buat iblis, jangan kamu rabah, oke, ya kan. Iblis mulai masuk dalam percakapan selanjutnya, saudara, apa yang terjadi? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati.
mulai diserang lagi. Kamu gak akan mati. Pernah saudara hidup saudara diserang? Lah sekalian ini aja buat dosa, nyontek aja gak apa-apa. Tuhan mengerti daripada saya gak lulus. Halo? Sekali ini saja Tuhan Maha Pengampun. Tuhan pasti ampuni dosa kamu. Sekali saja ngintip, sekali saja mencuri. Saudara, sekali itu adalah benih untuk masuknya roh jahat dan kehancuran dalam hidup manusia. Sekali saja. Jadi iblis mulai masuk. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat satu foto. Ini apa yang terjadi, kita lihat. Ada gambarnya. Nah lihat tuh, mulai ngobrol. Si Hawa mulai lihat ular mulai ngintip. Dia nggak tunjukkan giginya. Kalau gigi dia takut sudah. Dia dengan lembut di antara pohon-pohon dan buah. Hai Hawa, kamu nggak akan mati loh. Kamu nggak akan mati. Iblis tuh licik sekali saudara. Maka iblis pakai ular memang licik saudara. Kamu nggak akan mati. Seperti tadi saya bilang, suami-suami yang sukses nih ya, hati-hati ya suami sukses ya, nggak sukses aja laku saudara. Tukang pungut sampah, kita masih ingat Gang 17, laku udah tua-tua, istrinya 3. Apalagi saudara yang sukses, hati-hati godaannya makin besar. Mungkin saudara katakan ketemu klien dan berkata, oh kamu ganteng sekali, wah kamu gini, kalau saya jadi istri kedua, istri apa simpanan boleh aja lah. Dia akan rayu, nggak ada yang tahu kok, kita diam-diam saja. Iblis mulai merayu saudara. Seperti Hawa dirayu oleh ular, nggak apa-apa, kamu nggak akan mati. Nggak ada yang tahu, cuma kita berdua. Suaminya ada di sebelah saudara. Cuma kita berdua. Nah inilah begitu liciknya iblis. Tawaran-tawaran itu kan datang. Pernah saya lihat di TV itu ya, bagaimana badan intelijen di daerah Meksiko, perbatasan Meksiko dengan Amerika, waktu mereka mau masuk, mereka menyelundupkan sesuatu, saudara, manusia diselundupkan, narkoba diselundupkan, saudara. Mereka lakukan itu demi apa? Demi uang, saudara. Supaya apa? Mereka bisa punya penghasilan. Kata mereka nggak punya kerjaan. Atau kita lihat di Indonesia juga tertangkap tangan mencuri, atau mereka merampok, atau mereka berbuat hal itu karena uang, saudara. Mereka lakukan karena godaannya uang. Mereka nggak melihat bahwa Tuhan tuh memperhatikan apa yang kita buat. Karena mereka sering bergaul, akhirnya mereka memutuskan itu. Melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iblis merayu, iblis memakai pohon, memakai ular, memakai manusia. Dia bisa memakai siapa saja untuk menghancurkan kehidupan manusia. Iblis terus seringkali berbisik di telinga saya. Kamu bodoh, kamu gak akan berhasil. Kamu akan sukses, kamu tuh gak akan diperhatikan Tuhan. Hidupmu tuh begitu menderita, begini terus. Akhirnya apa saudara? Tergodalah Hawa mengambil buahnya dan Hawa mulai memegangnya, mulai merabanya. Apa yang terjadi saudara? Terus kita lihat gambar Hawa memegang buah. Lalu apa? Hawa makan. Lalu Hawa makan dan Hawa bagikan kepada suami Adam. Ayo kita makan, enak loh. Dia bagikan saudara. Kita ngeliat ini terjadi. Kenapa? Karena mulai membangun hubungan. Mulai membuka celah. Setan itu adalah pendusta, bapa segala dusta, saudara. Jangan dengarkan dia. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa memilih yang benar, supaya kita menjadi pribadi dewasa yang seperti Yesus. Berpikirlah saudara, pikir. Setiap pilihan ada konsekuensi. Pikir ulang. Kalau anak-anak tidak berpikir, dia merasa enak, warnanya bagus, coklat, hijau, kuning, dia pikir buah-buahan, dia ambil, dia makan. Dia gak pikir. Kalau anak-anak itu cuma merasa saja. Dia dikendalikan oleh perasaan, kemauannya aja, keinginan aja. Setelah itu dia makan, tiba-tiba apa? Dia muntah dan sebagainya. Baru akibatnya. Tapi kalau orang pribadi dewasa, dia berpikir dulu, kalau saya lakukan ini, apa akibatnya?
Kalau saya lakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya lakukan ini, apa akibatnya? Kalau saya ngomong begini, apa akibatnya buat saya? Apa akibatnya buat Tuhan? Kalau saya anak Tuhan, bagaimana Tuhan? Tuhan senang gak dengan apa yang saya lakukan? Bagaimana papa mama saya? Dia senang gak dengan apa yang saya katakan ini? Saya kerjakan ini. Dia senang gak? Jadi sudah berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau anak-anak bertindak dulu baru mikir. Tapi orang yang dewasa dia berpikir dulu. Dia cerna dulu sebelum dia mengambil keputusan. Sebelum dia ngomong sesuatu dia pikir dulu. Perkataan saya ini membangun orang lain gak? Perkataan ini bisa menghibur orang lain gak? Perkataan ini bisa menguatkan orang lain gak? Perbuatan saya ini menyenangkan hati Tuhan gak? Pikir baik-baik. Pikir berulang-ulang. Adam dan Hawa tidak mencerna memikir berulang-ulang. Dia cuma mendengar memperhatikan apa yang dikatakan ular. Dia tidak mencerna memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Akibat pilihan Adam dan Hawa membangun hubungan dengan iblis semakin banyak. Dia menjadi ragu. Dia melihat buah itu meraba, menciumnya dan memakannya. Dan akibatnya apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dia terpisah dari Allah dan mengalami kematian rohani dan kematian jasmani. Seharusnya dia tidak mengalami kematian, dia hidup kekal bersama Tuhan di dalam kekekalan. Tapi konsekuensinya, akibat dia memilih tadi, dia diusir. Kita lihat gambar, saudara, dia diusir oleh malaikat Tuhan. Dia menjadi malu, dia bersembunyi, dia merasa telanjang karena dia melanggar. Lalu dia diusir oleh malaikat Tuhan keluar dari Taman Eden. Hidup di dalam penderitaan, saudara. Saya menyimpulkan hari ini bahwa untuk menjadi pribadi serupa Kristus, saudara ditentukan oleh suatu pilihan saudara dan saya. Bagaimana kita memilih dengan cara apa? Mengenal yang baik dan benar lewat hubungan pribadi saudara. Menjauhi yang tidak baik dan tidak benar. Dan berpikirlah setiap kali kita mau mengambil suatu keputusan bahwa segala sesuatunya ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Jadi jangan main-main. Ya, jangan coba-coba. Yang terakhir saya tutup dengan ayat berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 15. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau saudara memilih untuk melakukan kehendak Allah, maka saudara akan mengalami kehidupan selama-lamanya bersama Allah. Tuhan mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah Tuhan, kami menyadari bahwa kami harus bertumbuh menjadi dewasa seperti Yesus. Bahwa untuk bertumbuh menjadi dewasa seperti Yesus, kami akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Biarlah dalam hidup kami tidak salah memilih Tuhan. Karena pilihan kami menentukan masa depan kami. Menentukan akan jadi apa kami di dunia maupun di dalam kekekalan. Biarlah Tuhan kami menjaga hidup kami. Bagaimana kami bisa memilih dengan baik dan benar. Yang pertama, biarlah kami belajar terus membangun suatu hubungan dan mengenal yang baik dan benar. Yaitu Tuhan sendiri. Firman perkataan Tuhan sendiri. Secara pribadi kami terus punya suatu hubungan yang benar dan baik dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dan benar dengan orang-orang yang takut sama Tuhan. Supaya hidup kami dipengaruhi oleh hal yang baik dan benar. Biarlah kami juga terus mengambil keputusan untuk menjauh dari yang tidak baik. Menjauh dari yang jahat. Menjauh dari yang tidak benar. Kami menjaga apa yang kami lihat. Kami menjaga apa yang kami dengar. Kami menjaga pergaulan kami. Karena pergaulan kami akan membentuk kebiasaan kami. Kebiasaan kami akan menjadikan kami memiliki karakter. Biarlah setiap kami
Sebelum kami memilih, kami selalu memikir bahwa segala sesuatunya ada konsekuensinya. Ada akibat yang akan kami tanggung dari pilihan kami. Biar kami terus memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Karena hasilnya adalah kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan mampukan dan menolong kami. Roh Kudus, kalau ada di antara kami telah memilih pilihan yang salah, ampuni dosa kami, biar kami ambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan dan memilih yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sementara kami bersatu dengan perjamuan kudus. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita siapkan perjamuan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Engkau Bapa yang baik. Saya minta Ibu Christine bantu kita angkat pujian tadi. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu.